Polisi terus mengembangkan kasus produksi uang palsu yang dilakukan di perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Berbagai hal mencengangkan ditemukan dari kasus ini setelah dikembangkan kepolisian. Bahkan, dari berbagai temuan itu dapat disimpulkan bahwa ini bukan sekadar pabrik pencetak uang palsu, namun sudah merupakan sindikasi. Betapa tidak, jaringan kerja mereka rapih dan berjenjang, menggunakan alat canggih, sudah beroperasi selama 14 tahun dan memiliki beberapa pabrik. Wajar bila itu semua sudah menunjukkan bahwa ini adalah sindikat pemalsuan uang. Gilanya lagi, sindikasi ini bukan hanya memproduksi mata uang rupiah, tapi juga mata uang asing. Mereka juga diduga membiayai sejumlah pilkada dan memproduksi surat berharga bernilai triliunan rupiah. Gila bukan? Setidaknya ada 14 fakta mencengangkan lainnya dalam kasus ini yang membuat kita geleng-geleng kepala. Salah satunya adalah ada politisi yang berperan penting dalam sindikasi ini yang masih dalam pengejaran polisi. Nah, apa saja fakta lainnya yang mencengangkan dari kasus ini? Siapakah politisi yang kini masih buron dalam kasus ini? Penasaran bukan? Silahkan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda nyaman menyimak kisah ini. Dugaan pabrik uang palsu ini terbongkar lantaran salah satu staf kampus UIN Alauddin meminta tolong kepada seorang rekannya untuk membayarkan angsuran di salah satu kantor pembiayaan. Namun ketika proses pembayaran, ternyata uang yang diserahkan tidak dapat terdeteksi oleh mesin sinar X. Merasa ada yang janggal, pihak pembiayaan kemudian memeriksa nomor seri uang tersebut. Ternyata nomor seri yang tercantum di uang semuanya sama. Pihak perusahaan pembiayaan kemudian berkoordinasi dengan kepolisian. Salah satu terduga pelaku pengedar ditangkap. Dan 4 hari kemudian, kampus Alauddin Makassar digerebek polisi. Di salah satu ruangan perpustakaan itu terdapat ruang produksi uang palsu. Berbagai barang bukti disita, termasuk mesin cetak buatan luar negeri. Dari situlah penyelidikan terus dikembangkan dan fakta-fakta mencengangkan terkuak yang membuat kita geleng-geleng kepala. Ada 14 fakta yang luar biasa dalam kasus ini. Mari kita kupas satu persatu. Pertama, sebanyak 17 orang sudah ditangkap polisi sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka dari latar belakang profesi yang berbeda-beda dan memiliki peran yang berbeda-beda dalam sindikat ini. Selain Andi Ibrahim, kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar, juga ditangkap salah satu staf perpustakaan. Tersangka lainnya ada dari ASN Pemprov Sumbar, ada juga karyawan bank, dan beberapa pihak swasta lainnya. Fakta yang kedua, selain 17 tersangka yang sudah ditangkap, masih ada beberapa orang lagi yang masih buron, alias masuk dalam daftar pencarian orang kepolisian. Salah satunya adalah yang berinisial ASS. ASS disebut polisi berprofesi sebagai politisi. Ia sempat ingin maju Pilgub Sulsel pada tahun 2024 dan sempat mencalonkan diri jadi wali kota Makassar pada Pilkada 2013. Fakta ketiga, peran sentral ke-17 tersangka itu adalah Andi Ibrahim, sang kepala perpustakaan. Seseorang yang berkewajiban mengepalai distribusi ilmu lewat buku di perpustakaan justru
menjadi pusat distribusi uang palsu. Fakta keempat, dalam sindikasi ini ada 2 karyawan bank yang ditangkap. Dua-duanya bekerja pada 2 bank BUMN yang berbeda. 2 orang ini berperan sebagai orang yang mentransaksikan uang palsu. Mereka yang mengedarkan mendapatkan keuntungan 100% dari uang palsu yang dibelikan. Perbandingannya 1:2. 1 uang asli dapat membeli 2 uang palsu. Fakta mencengangkan kelima, uang palsu yang mereka cetak dilengkapi dengan benang pengaman. Untuk membuat uang palsu berbenang pengaman, mereka mempekerjakan AA, seorang spesialis pencetak benang pengaman. AA mengaku digaji 3 juta rupiah oleh Andi Ibrahim. Fakta keenam, ditemukan 2 lokasi produksi uang palsu. Jadi, selain di perpustakaan kampus UIN Alauddin, juga ditemukan tempat produksi di sebuah rumah di Jalan Sunu, Makassar. Pabrik di Jalan Sunu inilah yang pertama kali dibangun oleh sindikasi ini. Pabrik yang di UIN adalah pabrik yang kedua. Kapasitas produksi di Jalan Sunu dinilai kurang. Mereka pun membuat pabrik kedua di perpustakaan UIN. Fakta ketujuh, mesin cetak berasal dari luar negeri. Mereka membeli dari Cina seharga 600 juta rupiah yang didatangkan lewat Surabaya. Kualitas tinta dan kertas serupa uang asli juga didatangkan dari Cina. Fakta ke-8, mesin cetak UIN diselundupkan pada malam hari ke kampus. Kapasitas mesin ini lebih besar dari yang ditemukan di Jalan Sunu. Mesin ini sangat berat, sebanyak 25 anggota polisi tidak mampu mengangkatnya. Lantas bagaimana bisa mesin ini masuk ke dalam UIN? Ternyata mesin ini dimasukkan ke perpustakaan pada malam hari dengan menggunakan alat berat forklift dan masuk ke dalam ruangan perpus dengan menggunakan roda khusus sehingga mesin dapat didorong. Fakta ke-9, mata uang rupiah yang disita memiliki tahun emisi yang berbeda. Mata uang emisi 2016 berjumlah sebanyak 4.554 lembar dengan pecahan Rp100.000. Sedangkan mata uang yang beremisi 1999 ditemukan hanya 6 lembar dengan pecahan Rp100.000. Selain itu juga ditemukan uang dalam bentuk lembaran yang belum dipotong-potong sebanyak 234 lembar dengan pecahan Rp100.000. Fakta ke-10, selain uang palsu dengan mata uang rupiah, juga ditemukan mata uang asing. Polisi menyita mata uang Korea sebanyak 5.000 won dan juga ada mata uang Vietnam sebanyak 111 lembar dengan pecahan 500 dong. Fakta ke-11, ditemukan surat berharga negara atau SBN dan surat deposit Bank Indonesia bernilai triliunan rupiah. Sertifikat deposit BI nilainya 45 triliun rupiah, sedangkan surat berharga negara bernilai 700 triliun rupiah. Wow, bikin gak habis-habis ini tercengangnya. Fakta ke-12, sindikat ini sudah beroperasi sejak 2010. Produksi uang palsu pertama dijalankan dari rumah yang ada di Jalan Sunu. Baru pada September 2024 beroperasi mesin yang di perpustakaan UIN. Bayangkan sudah 14 tahun beroperasi, berapa miliar sudah uang palsu yang tersebar. Meski di depan polisi, sindikat ini mengaku baru mengedarkan 2 kali. Pertama 150 juta dan kedua 250 juta, atau total sekitar 400 juta. Dan ada juga 200 juta rupiah lagi yang belum diedarkan. Namun, apakah keterangan mereka bisa dipercaya? Mengingat harga mesinnya saja sudah 600 juta, belum lagi untuk modal kertas, tinta, benang, dan spare part lainnya.
Keyakinan bahwa jumlah uang palsu yang tersebar jauh lebih banyak dari pengakuan juga disinyalir oleh Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rizky Ernadi Wimanda. Menurut Rizky, uang palsu yang ditemukan di kasus ini seperti gunung es. Ini permukaannya saja, yang beredar mungkin sudah banyak. Fakta ke-13, Kapolda Sulsel Irjen Yudiawan Wibisono mengungkapkan bahwa uang palsu yang diproduksi sindikat ini diduga kuat digunakan untuk Pilkada serentak 2024. Salah satunya ditemukan proposal kerjasama untuk memodali Pilkada Kabupaten Barru. Ini cukup menarik ya. Jadi tersangka ini mengajukan proposal pendanaan Pilkada di Barru, tapi alhamdulillah nggak jadi ya. Ya ini dalam rangka untuk ya, jadi dana uang-uang yang dicetak ini akan dipakai untuk itu ya, ini dananya, tapi tidak jadi, tidak ada partai yang menyalonkan ya, walaupun dia nanti disebarkan dengan uang palsu supaya bisa memilih yang bersangkutan. Nah ternyata karena uang palsu jadi tidak jadi. Fakta ke-14, meski sudah 17 tersangka ditangkap polisi, namun polisi masih memburu beberapa orang yang buron. Salah satunya adalah seorang politisi berinisial ASS. ASS adalah politikus yang sempat ingin maju Pilgub Sulsel pada 2024 dan juga sempat mencalonkan diri jadi wali kota Makassar pada Pilkada 2013. ASS juga adalah pemilik rumah di Jalan Sunu yang menjadi tempat pabrik upal pertama. ASS juga diduga memodali pembelian bahan baku produksi. Mencengangkan bukan? Sudah beroperasi bertahun-tahun, jaringan mereka luas, melibatkan beberapa profesi, lokasi pabrik yang strategis, dan menggunakan teknologi canggih. Ini bukan sekedar pabrik, namun layak disebut sindikat uang palsu. Benar-benar mencengangkan dan bikin jengkel dan marah. Sampai-sampai Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin, Profesor Hamdan Johannes, tampak emosional saat hadir pada konferensi pers pengungkapan uang palsu di Polres Goa. Hamdan mengaku malu dan marah atas tindakan bawahannya. Ia sampai tak habis pikir, uang tersebut dicetak di dalam kampus yang ia pimpin. Ia pun langsung memecat kedua oknum dengan tidak hormat. Saya malu, saya tertampar. Setengah mati kami membangun kampus, membangun reputasi bersama pimpinan. Ini hadir semua, Warik 1, Warik 2, Warik 3, Kepala Biro. Dengan sekejap dihancurkan. Itulah sebabnya kami mengambil langkah setelah ini jelas. Kedua oknum yang terlibat dari kampus kami langsung kami berhentikan dengan tidak hormat. Tampaknya bukan hanya Pak Rektor yang marah, bangsa ini juga marah. Saatnya pimpinan perguruan tinggi meningkatkan fungsi kontrol kepada semua jajaran. Dan saatnya juga bangsa ini bersama melawan penjahat uang palsu. Jika benar jaringan uang palsu ini berperan dalam pemilihan kepala daerah, apa jadinya daerah ini jika seorang kepala daerah dibiayai oleh sindikat uang palsu? Akankah negeri ini hancur seperti halnya Kolombia ketika kartel narkoba mengendalikan pemilihan presiden dan pemerintahan di Kolombia? Luar biasa.